Mari kita panggil saja Mbak-mbak gemes satu ini dengan panggilan Amel. Saat ini Amel tengah ngedate dengan seorang pria bule. Amel mengenal pria bule ini dari media sosial dan pria bule ini diketahui bernama Jesse. Dia mengaku sebagai pengusaha dan memiliki keturunan Filipina yang membuatnya fasih berbahasa Tagalog yang membuat mereka jadi mudah dalam berkomunikasi. Pada sesi obrolan awal-awal, Amel mengeluhkan tentang sulitnya cari pekerjaan yang layak. Amel ini hanya bekerja sebagai seorang sales dan hal itu membuat Amel minder dengan Jesse. Namun di sini Jesse tak permasalahkan itu. Karena apa sih pandangan tentang status sosial itu semua nggak penting kali, yang penting hatinya baik, kata Jesse. Nah dari situ Amel mulai merasa nyaman, apalagi Jesse dengan baik hati mau mentraktir minuman-minuman mahal. Dan entah sedang ada event atau promo 88, si pelayan tiba-tiba menggratiskan satu potong kue mahal yang katanya sih ini pemberian dari koki di restoran ini. I'm good. Karena dirasa baik, kisah hidupnya juga memilukan, ditambah kayaknya Jesse ini bisa diajak serius, dan memang Jesse pun mau. Dengan kesadaran penuh tanpa adanya tekanan, Amel saat itu juga menyerahkan ke-PW-nya ke Jesse. Modal omongan manis doang bisa dapet yang modelan begini coba. Entah apa yang terjadi setelah peristiwa itu, beberapa hari kemudian Jesse terlihat sudah kencan lagi, kali ini dengan seorang wanita tomboy di kafe yang sama dengan kondisi yang sama pula, yaitu cuma mereka berdua. Lagi-lagi dengan kecerdikan dalam mengatur bahasa berbicara, Jesse mampu menarik sedikit demi sedikit hati wanita tomboy itu. Dan entah ini sudah disetting atau bagaimana, wanita tomboy itu juga dihidangkan kue yang sama dengan yang Amel makan, yang lagi-lagi itu digratiskan. Brother. Good, bro. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu meminta untuk dipertemukan dengan si koki, dan inilah pembentukan si koki yang selalu menggratiskan kuenya. Dan setelah basa-basi yang intinya berterima kasih, Jesse yang tengah berada di dalam toilet disusul oleh si wanita itu. Dan yang terjadi selanjutnya, ya sudah pasti itulah, apalagi. Sebagai tanda untuk keseriusan Jesse ke si wanita, Jesse mengajaknya untuk main ke rumahnya, di mana rumah Jesse sendiri rupanya berada di pedalaman. Mereka menempuh jarak yang sangat-sangat jauh dan sepi, yang tapi si wanita tak menaruh rasa curiga, padahal itu jelas-jelas aneh untuk seorang pria yang katanya tinggal sendirian. Dan inilah pembentukan rumah si Jesse. Rumahnya begitu mewah, yang katanya ini adalah rumah milik ayah tirinya, yang katanya juga diberikan ke mendiang ibunya Jesse sebelum sang ayah minggat dahulu kala. Whiskey. Whiskey? Oh shit, you got... Alden. I don't think I like it chilled as much. Menurut penuturan Jesse sebenarnya nggak begitu suka tinggal di sini. Jesse sebenarnya lebih tidak sukanya itu ke ayah tirinya, dan keluh kesalnya itu ia ceritakan semuanya ke si wanita, yang akhirnya membuat wanita itu iba untuk kemudian untuk mencairkan suasana. Mereka pun minum-minum. Selanjutnya lagi dan lagi terjadilah hubungan itu lagi. Tapi ketika masih wow-wownya, tiba-tiba dan di sini dia sekarang terikatnya dalam posisi itu, dan sudah pasti tanpa kain. Yang ternyata ini semua dilakukan ayah tiri Jesse untuk memuaskan hasanya. Ini sudah terjadi berkali-kali dengan modus yang sama, dan tapi yang menarik, Jesse digunakan sebagai alat untuk mencari wanita-wanita di luar sana. Dan tapi yang aneh pula, terlihat Jesse seperti terkekang meskipun ia tetap nurut-nurut juga sih. Sumpah pada momen ini sih absurd parah sih. Parah, gak masuk akal. Masaknya Jesse colai di depan ayahnya coba.
Kan gimana sih maksudnya? Terus lihat gak mukanya, kayaknya tertekan banget. Setelah itu, sambil berenang, Jesse mengingat kejadian sebelumnya, yaitu nasib Amel yang ternyata mereka sempat ribut karena Amel enggan diajak ke rumahnya, yang berujung pada pertengkaran yang akhirnya membuat Amel tewas. Selanjutnya, mari saya perkenalkan Anda dengan seorang wanita cantik bernama Ula. Ula seorang yang cukup mandiri yang sekarang tinggal bersama sahabatnya Gracia, dan sekarang Ula tengah excited karena akan kencan dengan seorang pria yang adalah seorang bule. Dan seakan seperti mendukungnya, Gracia kasih tutorial cara lawan bule itu bagaimana, dan dengan bermodalkan keberanian, Ula yang juga baru pacaran itu langsung ketemu Jesse di tempat atau di resto yang sama pula. Tony. Salamat. Yun nga, kasi maraming karamihan sa mga lalaking Oh, Dan yap, ternyata kue yang digratiskan selama ini itu sudah diberi obat perang sui oleh si ayah, dan rupanya si ayah juga mantau yang seperti biasa Jesse mengeluarkan kata-kata mutiara yang perlahan membuat Ula mulai tertarik dengan si Jesse ini. Dan seperti biasa, setelah memakan kue itu, lagi-lagi terjadi, tapi baru mulai, Gracia menelpon yang membuat Ula meminta diantar ketemu Gracia. Black leatherette na backpack at Kogyo blend na buhok. Meskipun ada Gracia, Jesse tetap melancarkan misinya dengan membawa mereka berdua ke rumah. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya, mereka berdua pun tak curiga sama sekali. Dan Ano ba yung airpods mo, Jessie? Diploma? Oo nga, wala yung family photos. when my mom... setelah sampai di dalam, Ula yang sudah tak tahan minta alasan izin ke toilet. Dan Jesse iakan yang disambut provokasi dari Gracia yang ditinggal sendirian di bawah. Dan sudah seperti yang bisa ditebak, mereka pun langsung tempur. Sementara Gracia mulai mencari minuman yang memungkinkan bisa menemaninya saat kesendirian itu. Ketika tengah asik minum Hammer itulah, tiba-tiba muncul ayah Jesse, dan itu jelas membuat Gracia kaget, yang tapi seketika ditenangkan oleh ayah Jesse. Tapi ketika Gracia lengah, inilah yang terjadi. Kapit mo to! Ya, karena dianggap membahayakan, Gracia pun dieksekusi, lalu si pelayan resto diminta menghilangkan jejak, sementara si ayah langsung membius Ula untuk gantian ia yang pakai. Nah, sebelum itu, si ayah memarahi Jesse terlebih dahulu karena dinilai lalai sampai membawa dua orang dalam waktu yang bersamaan. Pada tahap ini sebenarnya Jesse udah mulai muak, tapi Jesse masih nggak berani, yang oleh Ula perlahan dijadikan kesempatan untuk mulai menasehati agar Jesse mau membebaskannya. Nah, saat masih memberi Ula makan inilah sang ayah muncul lalu marah-marah, yang lagi-lagi Jesse tak bisa berbuat apa-apa, namun semakin menyimpan dendam. Mamamatay ka ng tinatang mataneng! Dalam pengakuannya, Jesse terpaksa melakukan ini semua sebab dulu ia membunuh ibunya sendiri yang sama gendengnya dengan sang ayah, yang membuat Jesse rusak mentalnya sejak kecil. Intinya kedua orang tuanya itu nggak bener aja lah. Dan karena sudah muak, Jesse melepaskan ikatan Ula saat tidur, yang saat itu juga langsung dimanfaatkan Ula untuk kabur. Sambil mengendap-endap, Ula mendengar suara teriakan yang itu adalah wanita tomboy. Saat itu Ula pun langsung ambil kayu lalu sembunyi, lalu menghantam kepala Jesse dan juga ayahnya sampai kontrol keadaan pun ada di tangan mereka. Dan teruslah mereka berjuang untuk bisa lari dari anak dan ayah ini. Tapi sialnya, Ula malah ketembak yang untungnya tidak mengenai bagian vitalnya.
Beruntung, si tomboy masih sempat menyelamatkannya, dan uniknya Jesse membiarkan mereka berdua pergi dengan si ayah yang malah Jesse eksekusi. Dan setelah semua yang terjadi, Jesse tidak ditangkap polisi, malahan dia masih tetap santai, yang entah setelah ini bisa tobat atau malah diulangi lagi. Yang jelas sampai sekarang Jesse bebas karena polisi nggak berhasil mengidentifikasinya. Polisi masih sibuk memperbaiki citra buruknya, makanya nggak bisa nangkap si Jesse. Iya. Hindi pa nakikita ng mga pulis si Jessie. Hindi dahil sa ginawa mo, 12 na sana yung mga katawan na makikita niyo.